Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Fatkuliza dengan NIM 1264052131199 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan etika jual beli atau berbisnis dalam Islam. Jual beli atau bisnis di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Islam belum tentu dilakukan oleh semua orang Muslim. Jadi apa yang menjadi tuntutan hukum dalam jual beli Islam itu belum tentu semua orang Muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam jual beli atau berbisnis. Seorang pelaku bisnis yang peduli etika bisa diprediksi. Ia akan bersikap jujur, amanah, adil, dan selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia masing-masing selalu membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong, menukar keperluan untuk kepentingan hidup. Di antaranya dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar. Persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis atau jual beli harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan atau yang telah ada dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur. Etika yang pertama yaitu jujur. Sebagaimana dikutip oleh Thorik Gunara mengatakan bahwa banyak pelanggan pada saat ini yang tidak lagi butuh sebuah servis atau produk dengan kualitas yang tinggi, tetapi sebuah nilai tambah secara emosional yang sangat lebih berharga daripada nilai dari produk atau jasa itu sendiri. Jadi maksudnya para pelanggan itu tidak melulu untuk mengutamakan sebuah servis atau kualitas yang tinggi dari sebuah produk jual beli tersebut, tetapi para pelanggan itu lebih memilih untuk jadi para pelanggan itu lebih memilih kejujuran dari seorang pedagang kepada konsumennya atau pelanggannya. Jadi dari para pelanggan itu pun juga lebih percaya dalam bertransaksi jual beli. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak mengada-ngada atau berdasarkan fakta, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual, serta tidak pernah berbuat curang, bahkan mempermainkan timbangan. Karena dalam hukum Islam mempermainkan timbangan itu dosanya cukup besar. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muhsirin wazinu bil qistosil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala taksau fil ardil mufsidin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan Allah juga berfirman dalam surat
An'am ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa auful kaila wal mizana bil qist, yang artinya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya untuk pembahasan yang berikutnya. 2. Menjual barang yang halal. Al-Quran dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Menurut Mustaq Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ja'far, semua hal yang berhubungan dengan harta benda sehendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram ini. Dalam Islam disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat, motif yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang hendaknya bisa menyucikan niat dan metode, cara mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. Orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Etika jual beli yang ketiga yaitu menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu. Ini berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan atau balance antara memperoleh keuntungan atau profit dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat. Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman, karena sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Sebagaimana firman-Nya surat Al-Qasas ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indihi wa ma takunu lahu 'aqibatud dari innahu la yuflihudz zalimun. Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. Yang keempat, longgar dan murah hati. Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melakukan bisnis. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap tanggung jawab. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, Allah berbalas kasih kepada orang yang murah hati ketika
Pada hadis yang lain, beliau juga mengatakan, Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran yang mudah, dan penagihan yang mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kunta faddo ghalidhal qalbi faddu min khawlik. Artinya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat tersebut di atas menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Syarat jual beli. Yang pertama, ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini sekian. Sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli seperti saya beli barang ini dengan harga sekian. Yang kedua, berakal. Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk, atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini dinyatakan Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rafi'a khallamu an salasati anin na'imi hatta yastayhid wa anis sopi hatta ya'alimu wa anil mahtuni hatta ya'kil. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, diangkatnya kalam dari 3 orang perkara, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal atau sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Yang ketiga, balik. Balik berarti sampai atau jelas. Balik adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun atau orang yang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, tidak memboros. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros, apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatini wa khanas sayatonu lirabbihi kafura. Dengan arti, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. QS Al-Isra ayat 27. Yang kelima, atas kemauan sendiri. Artinya, prinsip jual beli adalah suka sama suka, tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khulu wa amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tajiratan an taradim minkum wa la ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernikahan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29.